这类禁区要么拥有极强的战力，你只有考试都可以通过。你拿来侮辱我。Let's go back, let's get back to big hats and let's get to the back of the what's good nowadays, man. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita Donghua spesial yang banyak kalian request nih, dari film yang berjudul Slay the Gods. Film ini menceritakan seorang bocah yang mendapatkan kekuatan dewa sehingga dia bisa membasmi para monster yang akan menghancurkan umat manusia. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat seorang bocil bernama Linci tengah melihat pemandangan bulan yang sangat indah pada malam ini. Dia melihatnya menggunakan teropong miliknya. Uniknya, selain melihat bulan yang begitu indah, Linci ini juga melihat sosok besar seperti seorang malaikat dengan 6 sayap bernama Mikael menatapnya. Hal ini membuat kedua matanya tiba-tiba saja bercahaya dan berakhir dirinya harus menutup matanya dengan sebuah kain hitam. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Saat ini Linci ingin menyeberang jalan dengan kondisi matanya yang ditutup kain hitam. Selain itu dia juga membawa belanjaan. Melihat kondisi tersebut, seorang bocil menawarkan bantuan untuknya. Sekalipun Linci bisa melakukannya tanpa bantuan siapapun, namun dia menerima tawaran tulus dari bocil tersebut. Sayangnya setiap orang yang melihatnya justru memandang sebaliknya. Di situ Linci sendiri melupakan seorang pemuda yatim piatu yang tinggal bersama bibinya dan juga adiknya. Adiknya bernama Ajin. Setiap harinya Linci selalu membantu bibinya dan dia sangat mencintai keluarga kecilnya. Sesampainya di rumah, Linci sudah ditunggu oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan supaya dia bisa kembali bersekolah. Dokter yang datang itu bernama Dr. Lee. Selama sesi pertanyaan yang cukup aneh itu, Linci pernah mengingat soal kejadian 100 tahun lalu yang menimpa seluruh dunia, di mana ada sebuah kabut yang menghancurkan peradaban di seluruh dunia. Uniknya, hanya kota Linci yaitu Daxia yang sanggup bertahan hingga sampai sekarang. Namun alasan pasti mengapa hanya Daxia yang bertahan masih menjadi misteri, dan Linci tidak ingin mencari tahu soal itu. Selain itu, Linci juga mengingat kejadian 5 tahun lalu di mana dirinya dibawa ke rumah sakit dan diperiksa secara mental dan fisik, sebab dia mengatakan kalau dia melihat Mikael. Semua itu dia ceritakan juga pada Dr. Lee. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, tibalah ke pertanyaan terakhir nih yang cukup sus, sebab Dr. Lee bertanya soal monster misterius yang tiba-tiba muncul. Tapi Linci mengatakan bahwa kejadian itu tidak memiliki bukti kuat soal keberadaan para monster tersebut. Alhasil dia lulus inspeksi untuk kembali bersekolah. Monster yang mereka bicarakan itu memang ada dan kini sedang menyerang para pekerja konstruksi terowongan. Beruntungnya ada seorang gadis bernama Hong Ying yang menyelamatkan mereka dan membasmi para monster tersebut. Bukan hanya Hong Ying, rekan-rekannya yang berasal dari pasukan penjaga malam juga sedang memburu para monster itu. Mereka memburu dan menghabisi para monster dengan kekuatan spesial mereka. Selain menghabisi para monster, pasukan penjaga malam juga sedang mencari orang dengan sebutan sebagai wajah berhantu, sebab dia adalah dalang di balik monster tersebut. Di antara mereka semua ada seorang pria bernama Lao Zhao. Tidak seperti rekannya yang lain, Lao Zhao tidak memiliki kemampuan super bernama runtuh terlarang. Alhasil dia sempat kesulitan mengejar para monster itu. Di sisi lain, rekan-rekannya sudah menyelesaikan di bagian terowongan dan tidak lupa membuat para pekerja konstruksi itu melupakan semua kejadian tersebut. Setelah itu mereka pergi. Berbeda dengan Lao Zhao, dia masih berusaha nih. Sialnya dia keduluan Hong Ying. Alhasil para monster itu sudah dihabisi oleh gadis itu. Malamnya Linci kembali ke kamarnya. Dia berusaha untuk membuka matanya sebab dia tidak buta dan hanya takut melihat sosok Mikael. Bahkan setiap malam dia selalu bermimpi tentang sebuah gedung dengan pintu raksasa yang tertutup rapat. Namun malam ini Linci ingin membuka pintu itu dan mulai menghadapi ketakutannya. Besoknya, Linci kembali bersekolah seperti biasa, bertemu teman-teman dan belajar bersama hingga sore hari.
Hari sudah malam nih, Linci pulang bareng teman-temannya. Sialnya, tiba-tiba ada monster yang muncul dan berusaha untuk mengejar mereka. Bahkan Linci juga ikut menjadi korban. Sementara itu, pasukan penjaga malam tengah meminta Lao Zhao untuk membuat segel supaya para monster tidak dapat kabur. Di sisi lain, Linci tengah berusaha semampunya melawan para monster itu hingga dirinya harus terluka. Bukan hanya terluka, bahkan hidupnya sudah diambang kematian. Di saat yang sama, kekuatan di dalam dirinya berhasil ia awakening. Yang membuat sisi kota dan pasukan penjaga malam terkaget-kaget. Sebab kekuatan Linci merupakan kekuatan reruntuh para dewa, khususnya adalah milik Mikael. Untuk pertama kalinya Linci membuka matanya dan dia juga berhasil membuka gerbang si alam mimpinya. Setelah itu dia langsung menghabisi semua monster dengan sangat mudah menggunakan kekuatannya. Di tengah pertarungan tersebut datanglah Lao Zhao dan dia membantu Linci menghabisi para monster dengan gaya kerennya. Kemudian dia mengajak Linci bergabung dengan skuadnya, tapi pria itu ditolak olehnya. Di sisi lain terlihat sebuah organisasi rahasia bernama Organisasi Dewa Kuno di aula besar itu. Mereka mengetahui soal kekuatan milik Linci. Alhasil pemimpin mereka menyuruh untuk membawa Linci ke tempat itu. Berbeda dengan mereka, saat ini Linci tengah berada di alam bawah sadar. Tempat itu adalah sebuah gerbang besar yang sudah ia buka, dan di dalamnya ada sebuah rumah sakit yang sangat mirip dengan RS di mana ia dirawat. Singkat cerita, Linci menelusuri seluruh rumah sakit itu hingga dia menemukan 6 ruangan pasien. Satu persatu ia coba buka, namun hampir semuanya terkunci, hingga dia mencapai pintu ke-6 dengan simbol bulan sabit. Yang anehnya, pintu itu dapat dibuka olehnya. Setelah itu Linci bisa melihat ada seorang wanita cantik tengah terduduk diam. Dia bernama Nyx, seorang dewi Yunani kuno yang menciptakan malam. Selain itu, ada sebuah misi yang tiba-tiba muncul. Misi itu menyuruh Linci untuk menyembuhkan penyakit jiwa Nyx. Jika ia berhasil mencapai 1%, 50%, dan 100%, maka Linci bisa mendapatkan kekuatan dari dewi tersebut. Saat ini Linci ingin melihat kondisi Nyx yang ternyata memiliki gangguan mental akibat kehilangan anak-anaknya. Hal ini membuat Linci juga mencari tahu nih bagaimana cara mengobati penyakit wanita itu di dunia nyata. Sementara itu Lao Zhao juga tengah mencarinya di sekolah, tapi dia selalu gagal. Sedangkan Linci masih berusaha mengobati Nyx. Hingga suatu malam Linci berhasil membuat progres, sebab di hadapan Nyx yang sangat terpukul akibat kehilangan anaknya, Thanatos, Linci mengaku bahwa dia adalah anak Nyx. Alhasil Linci berhasil membuat progres hingga 3% dan mendapatkan kekuatan. Let's go back, move back, let's snap back to big hats in the dash in the back. Nowadays man. Kekuatan itu dapat membuat Linci memiliki kecepatan kekuatan ketangkasan, daya pemulih super cepat di malam hari. Bahkan dia juga bisa berkomunikasi dengan hewan malam. Sehabis itu Linci tengah beristirahat sejenak. Lalu datanglah seekor kelelawar dan memberitahu soal bahaya adanya monster yang dibawa menggunakan mobil box. Alhasil dia pergi untuk memeriksanya di gudang kontainer. Singkat cerita, Linci memeriksa dan membuat monster itu mengamuk. Sialnya lagi, supir tersebut juga datang. Hal ini memicu pertarungan di antara Linci versus supir dan para monster yang keluar. Pertempuran itu dimenangkan oleh Linci. Setelah itu dia pergi dan tidak sengaja bertemu dengan Lao Zhao. Akhirnya Linci dibawa oleh bapak itu ke sebuah motel untuk membicarakan soal kekuatan milik Linci. Di sana Lao Zhao sempat menceritakan awal mulanya kabut hingga kemunculan monster pertama, yaitu Leviathan. Hal ini memicu malaikat Mikael menghunuskan pedangnya ke arah gunung api, tempat di mana Lucifer ditahan. Setelah kejadian itu, para peneliti mencari tahu nih tentang dewa Daxia. Namun mereka semua hilang. Mungkin ini ada hubungannya dengan alasan Daxia bertahan dari kabut.
Tapi hal tersebut juga memicu perang antara para dewa barat dengan Daxia. Di sisi lain, para rekan Zhao tengah memeriksa di gudang kontainer dan menemukan tubuh para monster dan supir yang diikat. Dia melaporkannya kepada pemimpin tim penjaga malam. Sementara itu, Zhao sedang menceritakan kepada Lin Chi tentang reruntuhan terlarang dan juga reruntuhan dewa yang dimiliki oleh Lin Chi. Selain itu, Lao Zhao juga menjawab pertanyaan Lin Chi soal dirinya yang merupakan seorang manusia tanpa kekuatan reruntuhan dan hanya seorang pasukan dengan keahlian khusus. Setelah itu, Zhao masih terus mengikuti Lin Chi dan berusaha membujuknya untuk bergabung dengan penjaga malam. Sayangnya bapak itu selalu ditolak secara halus. Namun dia terus berusaha membujuk Lin Chi, hingga Lin Chi harus menolak bapak itu dengan penuh hormat dan memberitahu soal alasannya menolak sebab Lin Chi hanya ingin melindungi keluarga kecilnya, yaitu bibi dan juga adiknya. Hal ini membuat Zhao kepikiran. Di sisi lain, wajah berhantu sedang pergi ke sel tempat para monster. Singkat cerita, dia memberikan makanan dengan kekuatan pada para monster. Sementara itu, Lin Chi baru sampai rumah nih, tapi dia dikagetkan oleh kehadiran Zhao yang sedang membantu keluarganya. Melihatnya, Lin Chi membawanya ke kamar untuk berbicara secara empat mata. Di situ Zhao tahu rumah Lin Chi dari sebuah koin miliknya yang berada di Lin Chi. Singkat cerita, Zhao kembali berusaha membujuk Lin Chi. Dia juga menceritakan tentang dirinya yang mirip dengan Lin Chi. Namun Zhao berjanji akan mengurus keluarga kecilnya jika Lin Chi mau bergabung dengan penjaga malam, bahkan memberi Lin Chi uang militernya. Namun sayang dikembalikan nih oleh Lin Chi. Setelah itu Zhao berpamitan untuk pulang. Sesaat Zhao akan pergi, Lin Chi memanggilnya dan mengembalikan koin miliknya. Setelah itu Zhao pergi untuk misi. Misinya adalah untuk membuat penghalang supaya monster kuat itu tidak dapat pergi. Ketika Zhao melihat situasinya saat ini, temannya Sang Man menyuruh pergi. Namun Zhao tidak akan pergi. Zhao bersikeras untuk menahan serangan monster itu hingga bantuan datang. Sebab Zhao sangat peduli pada masyarakat yang tinggal di kota itu, terutama Lin Chi dan keluarganya. Akhirnya Zhao berusaha menghadapi monster kuat itu sendirian. Di situ Zhao bertarung menggunakan pedangnya. Sekalipun monster itu kuat, Zhao berhasil melukainya. Sialnya monster itu menggunakan jurus supaya kecepatan Zhao terkecoh. Alhasil Zhao mengalami kesulitan demi kesulitan nih. Bahkan dia hampir saja meninggal. Sementara itu, seekor kelelawar memberitahu Lin Chi soal kondisi dari Zhao melawan monster kuat tersebut. Mendengar hal itu, Lin Chi langsung bergegas pergi ke sana. Yang benar aja, Zhao sedang berada di ambang kematian. Namun dia tidak mudah menyerah nih. Zhao masih melakukan perlawanan dengan senjata rahasianya, yaitu dewa dan hantu. Dengan kekuatan terlarang itu, Zhao berhasil membalikkan keadaan dengan keren. Tidak lama kemudian datanglah Lin Chi. Namun monster itu masih berdiri. Alhasil Zhao akan menghabisinya dengan tebasan pedang ini di hadapan Lin Chi. Setelah melakukan serangan terakhir, Zhao sudah terkapar. Hal ini membuat Lin Chi khawatir. Dia tidak ingin Zhao pergi meninggalkannya. Namun semua ini adalah efek samping dari dewan dan hantu, sehingga merenggut nyawanya. Hal ini membuat Lin Chi sangat terpukul. Di saat seperti itu monster tersebut masih bangkit. Namun kesedihan dan kemarahan Lin Chi berhasil membuat monster tersebut terbelah tak berdaya. Sementara itu, Hong Ying masih berlari menuju ke tempat di mana Zhao berada. Dia semakin takut sebab Xiang Nan memberitahu bahwa Zhao sudah tidak bergerak lagi. Sesampai di sana, gadis itu melihat Lin Chi tengah membawa tubuh Zhao. Kejadian itu membuat Hong Ying dan rekan lainnya menghampiri Lin Chi. Setelah kejadian itu, Lin Chi dibawa oleh penjaga malam. Di sana dia diinterogasi dan ditanyai oleh mereka. Singkat cerita, Lin Chi berniat join ke tim demi Zhao selama 10 tahun. Hal ini membuat beberapa tentara memberitahu surat keikutsertaan Lin Chi dalam pasukan penjaga perbatasan alih-alih penjaga malam kepada bibinya. Setelah itu Lin Chi diberikan surat kontrak dan di waktu bersamaan bibinya menerima uang DP gaji Lin Chi. Selain itu, setiap rekan tengah melatih kekuatan tempur yang dimiliki oleh Lin Chi. Dimulai dari latihan menembak, latihan langit-langit manusia, kecepatan dan ketangguhan. 这类禁区要么拥有极强的实力，你只有法师。
Awalnya latihan itu terkesan sulit untuk Linci, namun dia bisa berkembang dengan sangat cepat seperti sebuah keajaiban, kecuali hal menembak. Kekuatan keajaiban yang dimiliki oleh Linci memang luar biasa, namun juga bisa berbahaya jika jatuh ke tangan gereja dewa kuno. Sebab mereka ingin memakan para pengguna reruntuhan nih, khususnya Linci. Selain itu, pendiri dari gereja dewa kuno merupakan 3 dewa besar yang jahat, yaitu Brahma, Hela, dan Hades. Mereka berniat menguasai dunia setelah kabut dengan merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan reruntuhan. Sehabis latihan keras, mereka makan bersama-sama. Sambil mengobrol, Linci akan dibantu oleh salah satu rekannya untuk pergi ke rumah yang baru. Sayangnya mereka beralasan tidak bisa kecuali Momo. Malamnya mereka berdua melihat Hong Ying tengah mengukir batu nisan Zhao dengan sedih sendirian. Bukan hanya dia yang sedang meratapi Zhao, semua rekan-rekannya juga nih, namun di tempat yang berbeda-beda. Termasuk Linci yang juga bercerita pada Nix soal Zhao. Hal ini membuat Nix ingin memberikan gelang miliknya pada Linci. Sayangnya gelang itu hilang sebab Nix kalah taruhan oleh seorang anak kecil yang menyusup ke rumah sakit Linci. Singkat cerita, Linci menemukan surat dari bocil tersebut dan sekaligus mengetahui rahasia lain nih dari rumah sakit. Dia secara sengaja menemukan sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Di sana dia melihat monster yang sudah membuat Zhao pergi untuk selamanya sedang terkurung. Sebelum dihabisi oleh Linci, dia sempat mencari tahu soal orang berwajah hantu dari monster itu. Setelah itu Linci berniat untuk latihan pedang dengan ketua tim. Kini pedang bintang milik Zhao dipegang olehnya. Dia berlatih kemampuan pedang hingga mengerti teknik pedang miliknya sendiri dan membuat ketua tim senang. Sementara itu, semua rekannya tengah menjalani dunia mereka bersama. Namun Linci tertidur di sofa sambil memeluk pedang bintang Zhao dan menggenggam koin milik Zhao. Nah, itu tadi alur cerita dari film Slay the Gods. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? So, yang mau aku lanjutin ceritanya langsung ramen like, share, dan subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.